Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak guru, dan insan pendidikan yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada topik 2, yaitu tentang kurikulum merdeka, di mana saya memilih tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum kita bicara lebih jauh mengapa kurikulum harus berubah, yang pertama harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu kurikulum. Berdasarkan Permendikbud nomor 718/P/2020, di situ dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 2. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian untuk komponen kurikulum itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua konten atau isi, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Ibu, bapak guru, dan insan pendidikan yang berbahagia, dalam kurikulum merdeka ini pembelajaran yang sedang digalakan yaitu tentang pembelajaran inquiry, yaitu pembelajaran yang bukan pada banyaknya materi, tetapi menekankan pada materi esensial secara mendalam, yaitu melalui pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry itu sendiri yaitu menekankan pada rasa ingin tahu murid sebagai dorongan belajar yang kuat kepada murid. Dan inilah siklus pembelajaran inquiry yang diawali dengan rasa ingin tahu, kemudian mencari tahu, memilah, membuat koneksi, mengambil makna esensi, dan yang terakhir yaitu aksi atau tindakan. Berikutnya adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga kodrat alam dan kodrat zaman inilah yang pada akhirnya mempengaruhi kenapa kurikulum perlu berubah. Karena perubahan yang terjadi adalah adanya perubahan iklim, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Dengan demikian, untuk memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman itulah maka kurikulum perlu diubah. Dalam dunia pendidikan, kita tidak serta-merta menyerahkan 100% perkembangan murid peserta didik kepada pihak sekolah. Tetapi Ki Hajar Dewantara mengenalkan tripusat pendidikan, 3 pilar pendidikan, yaitu yang pertama adalah orang tua atau keluarga sebagai pendidikan pertama, kemudian yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Dan 3 pilar inilah yang harus bekerja sama dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini. Dalam penerapan kurikulum di setiap satuan pendidikan tentu berbeda-beda, dan inilah yang menjadi ciri khas dalam kurikulum merdeka, di mana kurikulum bisa diadaptasi menyesuaikan dengan keadaan
yang ada di satuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ini melihat kondisi geografis, budaya, dan sosiologis tiap satuan pendidikan berbeda. Kemudian kebutuhan peserta didik di setiap satuan pendidikan tentu pasti berbeda. Inilah kemudian yang menjadikan dasar mengapa kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan keadaan di satuan pendidikan. Ibu, bapak guru, dan insan pendidikan yang berbahagia, kalau dulu kita mengenal istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, nah sekarang dalam penerapan kurikulum merdeka ini kita mengenal yang disebut dengan istilah KOSP atau KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan KOSP inilah yang dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan. Dasar pengembangan KOSP itu sendiri yaitu dengan kita melihat keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid, kemudian kebutuhan murid, lanjut kita melihat kondisi sekolah, kemudian visi sekolah harus disesuaikan, dan yang terakhir yaitu hasil refleksi seluruh pemangku kepentingan sekolah. Jadi semua stakeholder harus dilibatkan dalam penyusunan KOSP ini. Demikian penjelasan singkat tentang kurikulum, termasuk beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kurikulum harus berubah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.